Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mencatat. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Ibadah doa pagi online via Zoom, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Doa pagi ini untuk seluruh cabang Rayon 2 Bandung. Healing Worship Online setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Rumah Doa Online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Online Kids setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel Kids GBI Sukawarna. Ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Restorasi Pondok Daud. Menara Doa Online via Zoom setiap hari Rabu pukul 5:30 sore. Menara Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, konseling dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911681 atas nama GBI RPD SE Persepuluhan. Persembahan diakonia dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911664 atas nama GBI RPD SE Diakonia. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911686 atas nama GBI RPD SE Pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dapat mengirimkan bukti transfer beserta nama saudara melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud, dapat mengikuti media sosial GBI Restorasi Pondok Daud berikut ini. Bangun kesatuannya, kau akan lihat kemuliaan, itu milik kedua. Karena Bapak sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan itu. Halo, Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat
datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GPI
Sukawarna. Kembali kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Mari tepuk tangan sama-sama dari rumah-rumah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami mau memuji Tuhan bersama langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorak-sorai cuma buat Tuhan. Come on, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, amin, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Tuhan, Dia Raja yang layak terima pujian kita. Haleluya. Kami sepakat Tuhan, dari tempat kami ada saat ini, mari bersama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan di dalam bersama sini. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. GBI Sukawarna bersama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sorak-sorai kami cuma dua Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, disembah. Sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini dari rumah-rumah yang sepakat mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, kita mau percaya bahwa Dia tetap layak untuk disembah. Yang mau katakan amin, yang mau tepuk tangan sama-sama, come on. Bersama singer kita nyanyikan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
pujian hormat kami Tuhan Yesus. Sebab Kau hadir saat ini di rumah kami, dimanapun kami ada. Kau setia Tuhan, Kau baik buat kami. Sebab itu layaklah kami untuk terus menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Dia layak disembah, sembah Dia. Dia layak terima hormat, Dia layak terima pujian. Sebab Dia Bapa yang baik, yang mengasihi umat-Nya. Kami sembah. Kami mau senangkan Engkau saat ini. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu. Haleluya, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Mari panggil Dia Bapa.
selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Mari yang mengalami kesetiaan Tuhan katakan, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji. Ini janji kami sama Tuhan. Sebab besar kesetiaan Tuhan, tidak habis-habisnya Tuhan.
Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu ya Tuhan. Kau hadir dalam, Kau hadir saat ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Yesus. Ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam, hadirlah buat kami, buat keluarga kami, buat rumah kami saat ini. Hadir Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan segala pujian, syukur bagimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sepakat, ini pujian kami buat Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembah, kami memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus.
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan, visi ini akan terjadi atas kami. Pentakosta ketiga ini akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk visi-Mu. Untuk sebuah anugerah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, hari ini untuk jemaat Tuhan di Rayon 2 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Biar selama masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan masa krisis ekonomi ini, kami boleh terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami boleh terus berjalan dalam naungan Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Kau selalu ada buat kami. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau memberikan kelepasan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami berdoa buat Gembala Rayon 2. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Dan juga ketiga wakilnya di Rayon 2 ini Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Joni Lumanto. Untuk Bapak Pendeta Kamarga. Untuk Bapak Pendeta Daniel Arif Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Biar pengurapan Tuhan tercurah atas hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Biar mereka boleh memimpin kami dengan roh takut akan Tuhan. Semua aspek kehidupannya Kau yang menjaga. Kesehatannya, keluarganya, apapun yang mereka lakukan. Ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami. Apapun boleh terjadi atas bangsa kami, tapi kami boleh terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan, aparat keamanan, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Biar Kau terus memberikan roh takut akan Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, kami buka telinga kami. Kami membebaskan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan Bapa, ditaburkan di hati kami, di tanah yang subur dalam hati kami. Supaya firman Tuhan ini sungguh menjadi rema bagi kehidupan setiap kami. Dan kami dapat mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah sungguh nama Yesus yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan saat ini. Kalau kami masih dapat menikmati ibadah online di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami berada dan mendengarkan berita firman Tuhan ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri terus yang menjamah, Engkau sendiri yang melawat. Tidak ada ruang yang akan membatasi Tuhan untuk melawat setiap kami. Biarlah kiranya selama firman Tuhan disampaikan, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Firman Tuhan jadi kekuatan, firman Tuhan jadi tuntunan bagi kami. Sehingga kami pun boleh semakin mengenal pribadi Tuhan, semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Biarlah urapan Tuhan bekerja bagi kami semua, dimanapun kami berada. Dan urapan Tuhan juga yang memampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan pesan firman ini dengan sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, salah satu arti atau salah satu makna dari orang percaya adalah bahwa orang percaya adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan dosa atau dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Sehingga disebutkan itu sebagai ciptaan yang baru atau sebagai manusia yang baru. Nah, pesan ini rupanya pernah diangkat oleh Paulus kepada jemaat di Kolose.
kepada orang-orang kudus yang ada di kota Kolose. Dan pesan ini disampaikan untuk menuntun orang-orang kudus ini bukan cuma sekedar status mereka sebagai orang kudus, tetapi mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang baru, manusia baru yang telah dikuduskan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pesan yang sama yang Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di kota Kolose dengan segala aturan-aturan yang mengatur kehidupan orang-orang kudus, sehingga mereka disadarkan bahwa mereka adalah manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus. Mereka adalah ciptaan yang baru. Nah, pesan yang sama yang saya mau coba sharingkan pada kesempatan saat ini, bahwa kita adalah sebagai manusia yang baru, punya tanggung jawab sebagai manusia yang baru ini, yang telah ditebus oleh Tuhan dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Dari tadinya kita adalah di bawah perbudakan dosa, sekarang kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat sama-sama ayatnya dari Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayatnya yang kelima. Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayatnya yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi tanggung jawab yang pertama yang Paulus coba sampaikan pada jemaat di Kolose adalah bahwa mereka sebagai manusia baru, mereka harus mematikan. Apa yang perlu dimatikan? Ayat ini berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya matikanlah dosa yang ada di dalam dirimu. Bapak Ibu, dosa tidak pernah mati atas kita. Kita yang harus mati terhadap dosa. Dosa selalu mencari atau selalu mengintip ke dalam hidup kita. Kapan ada kesempatan yang baik? Kapan kita membuka celah atas dosa untuk bisa bekerja masuk ke dalam hidup kita? Iblis selalu menantikan kapan jalan itu terbuka untuk dia bisa mengambil keuntungan dari setiap sikap, dari setiap perbuatan kita, dari setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pesan Paulus di sini, kita gak bisa mengatur apa yang ada di luar, dosa yang berkeliaran di sekitar kita artinya. Tetapi yang Paulus sampaikan adalah matikanlah dalam dirimu. Berarti yang perlu dimatikan adalah di dalam kita. Kecenderungan untuk berbuat dosa itu Bapak Ibu. Setiap manusia daging kita selalu punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Selalu kita ini adalah orang-orang yang cenderung untuk melakukan yang namanya dosa ini. Maka kita perlu mati terhadap dosa. Gimana caranya mati terhadap dosa? Hindari tempat-tempat, suasana-suasana atau keadaan-keadaan yang memang bisa memancing kita atau bisa mendorong kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita tahu ketika kita hanya seorang diri di kamar, lalu kita masuk ke dalam internet dan kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa sebab kita mengunjungi situs-situs yang tidak pantas, maka hindarilah suasana yang seperti itu. Jauhilah suasana di mana kita hanya sendirian lalu kita masuk ke dalam internet. Mungkin kita bisa lakukannya di ruang keluarga. Dengan adanya beberapa orang, ada keluarga kita di sana yang juga bisa memperhatikan. Minimal mereka bisa lihat apa yang sedang kita lihat. Dengan cara begitu kita akan terhindar untuk bisa terjerumus jatuh ke dalam dosa. Karena kita punya kecenderungan untuk lakukan saat itu dalam suasana seperti itu. Hindari juga mungkin pergaulan yang salah. Sebab pergaulan yang salah akan juga menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alkitab juga bilang dengan siapa kita bergaul kita akan jadi sama seperti itu. Jika kita bergaul dengan orang bijak kita akan jadi orang yang bijak. Makanya benar-benar perhatikanlah pergaulannya kita. Maka pilihlah pergaulan yang baik. Pergaulan yang justru bisa membangun hidup kita. Yang bisa menambah nilai-nilai hidup kita. Jangan yang membawa kita jatuh atau menjerumuskan kita ke dalam dosa. Hindarilah suasana-suasana mungkin juga kita sadar bahwa kita punya kelemahan. Ketika kita sedang kelelahan karena mungkin sudah bekerja beraktivitas, di tengah-tengah kelelahan kita mudah sekali terpancing emosi. Maka hindari suasana di mana kita sedang mengalami kelelahan, di mana kita pada saat itu mudah terpancing emosi, lalu kita membahas hal-hal yang penting, hal-hal yang harus penuh pemikiran, hal-hal yang melibatkan emosi di sana. Hindari suasana itu. Sebab kita tahu kalau kita membahasnya, mungkin kita akan mudah jatuh ke sana di dalam dosa. Kita akan mudah marah, mudah memaki, mudah mengeluarkan emosi yang tidak baik. Dan akhirnya justru akan banyak merusak hubungan di sana.
Nah, kita hindari, carilah waktu yang lebih tepat, suasana yang lebih rileks, sehingga kita bisa menggunakan emosi dengan lebih stabil dalam membahasnya. Nah, itulah caranya untuk kita bisa mematikan kecenderungan dosa atas kehidupan kita. Sebab jangan pernah kita membuka celah sedikit pun Bapak Ibu terhadap yang namanya dosa. Dosa itu akan selalu mengincar kita. Dosa itu akan selalu mencari kesempatan dalam hidup kita. Kitalah yang perlu menutup celah itu rapat-rapat dengan cara hindari suasana, keadaan, tempat, pergaulan yang bisa mendorong kita jatuh di dalam dosa. Ini yang perlu kita lakukan yang pertama Bapak Ibu sebagai manusia yang baru. Nah yang kedua, ayat yang ke-8. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi yang kedua, setelah yang pertama bahwa kita harus matikan kecenderungan kita terhadap dosa, maka yang kedua adalah buanglah segala perkataan-perkataan yang buruk. Alkitab sudah jelas menunjukkan banyak sekali contoh-contoh di mana jenis perkataan yang buruk yang bisa keluar dari mulutnya kita. Ada marah, ada geram di sana, ada fitnah, ada kata-kata kotor, ada dusta, mungkin ada gosip, ada segala perkataan-perkataan yang tidak pantas, yang kasar, umpatan, makian, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah maka dari itu mulailah kita membangun di dalam diri kita ini atau membiasakan, mempunyai sebuah gaya bahasa yang baru. Nah, tentu sebagai manusia yang baru, kita juga perlu punya gaya bahasa yang baru. Bukan berarti mengubah cara kita bicara, tapi mengubah esensi dalam kita berbicara. Kalau dulu kita esensi bicara atau isi dari pembicaraan kita adalah banyak hal yang tidak pantas, banyak hal yang tidak benar, banyak hal yang buruk, banyak hal yang tidak baik. Maka sekarang mulai diganti Bapak Ibu. Mulai membangun sebuah kebiasaan hal yang baik, sebuah gaya bahasa yang baik. Nah apa itu? Nah ayat yang ke-16, saya ajak Bapak Ibu lihat loncat di ayat yang ke-16. Paulus segera memberikan nasihatnya dalam hal ini. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi langsung Paulus menunjukkan bahwa hendaknya perkataan Kristus, ini tentu firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan dengan segala kekayaannya itu yang ada dalam diri kita. Tentu Bapak Ibu harus banyak membaca Alkitab. Itu menjadi sesuatu sumber yang akan memperkaya kita akan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah untuk apa firman Tuhan yang ada di dalam diri kita dengan segala kekayaannya? Paulus melanjutkan. Sehingga kamu dengan segala hikmat. Nah supaya Bapak Ibu punya hikmat dari Tuhan untuk mengajar. Artinya untuk membuat orang yang tadinya tidak mengerti tentang kebenaran jadi ngerti. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Lewat hidup Bapak Ibu semuanya. Yang kemudian juga dikatakan di sini. Dan menegur seorang akan yang lain. Artinya perkataan kita juga dipakai dipergunakan untuk menasihati orang. Untuk memberitahu kesalahannya orang. Tapi dengan kasih tentunya Bapak Ibu. Tidak dengan kasar. Sehingga orang yang ditegur pun dia bisa menerimanya. Untuk menuntut orang kepada kebenaran. Lalu sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Arti mulut kita penuh dengan pujian Bapak Ibu. Dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya tidak lagi penuh dengan persungutan. Belajar mengucap syukur. Nah ini yang Paulus nasihati. Sebagai manusia yang baru hendaklah semua itu yang menjadi bagiannya kita. Waduh mungkin Bapak Ibu akan segera bilang, aduh tapi saya masih jauh ke arah sana. Saya masih mudah sekali untuk ngomel. Masih mudah sekali untuk bersungut-sungut. Saya masih suka bergosip. Saya masih suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah Bapak Ibu, tetapi minimal begini. Minimal yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah dari hari ke seharinya kita terus bertumbuh. Dari hari ke seharinya kita terus melakukan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau hari ini anggaplah kita masih hanya bisa melakukan hanya 10% saja. Aduh masih sangat kecil ya, masih 10%. Tetapi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, Bapak Ibu harus bertumbuh di sana. Harus lebih baik. Kalau diukur berarti persentasinya harus bertambah. Perubahan sekecil apapun, Tuhan menghargainya Bapak Ibu. Pertumbuhan sekecil apapun, Tuhan senang.
sama seperti kita orang tua yang kita punya anak, yang dimana melihat pertumbuhan anak, sekalipun dia salah, sekalipun dia jatuh ketika dia berjalan, belajar berjalan, dia jatuh lalu bangun lagi, kita tidak menuntut dia segera lari Bapak Ibu. Tapi kita bisa senang dengan setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian pun yang Tuhan lakukan terhadap kita. Dia senang dengan setiap pertumbuhan dan perkembangan kerohanian kita. Dari yang tadinya kita penuh dengan omelan, makin hari makin berkurang, makin hari makin penuh ucapan syukur. Dari yang tadinya terus berdusta, tapi makin hari kita belajar semakin berani untuk hidup jujur, berkata-kata dengan jujur, berkata apa adanya dengan segala konsekuensinya. Itu semuanya menyenangkan hatinya Tuhan Bapak Ibu. Nah itu yang harus menjadi sebuah ciri dari manusia baru. Yang pertama bahwa kita sudah matikan terhadap dosa, kecenderungan kita terhadap dosa. Yang kedua buanglah segala perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia itu dari kehidupannya kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat dari ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kemudian ayat 13-nya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15-nya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu yang ketiga ini, tanggung jawab kita sebagai manusia yang baru itu adalah kenakanlah. Apa yang perlu dikenakan? Ayat 12 tadi dengan menjelaskan berbagai sifatnya Kristus. Ada belas kasih, ada kemurahan, kerendah hatian, kesabaran, pengampunan, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah ini menunjukkan sifat-sifatnya Kristus. Maka tanggung jawab kita sebagai manusia yang baru adalah perlu mengenakan sifat-sifat Kristus dalam diri kita. Karena memang dari mulanya Bapak Ibu semua diciptakan Tuhan. Sebagai manusia adalah manusia yang serupa segambar dengan Allah. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang ada dalam Kristus itulah yang dari mulanya menempel. Yang dari mulanya ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hanya memang dosa menghancurkan semuanya itu Bapak Ibu. Nah tetapi tugas kita sekarang sebagai manusia yang telah ditebus dari dosa. Manusia yang telah diangkat menjadi hambanya Kristus. Bukan lagi hamba dosa. Maka kita punya tanggung jawab untuk membangunnya kembali. Nah jadi yang namanya mengenakan itu artinya membangun Bapak Ibu. Membangun satu gaya hidup yang baru. Yaitu sebuah sifat-sifat Kristus di dalam diri kita. Membangun kerendah hatian seperti Kristus yang rendah hati. Membangun kesabaran seperti Kristus yang panjang sabar. Membangun pengampunan seperti Tuhan yang mudah mengampuni Bapak Ibu. Itulah terus yang harus dibangun dalam kehidupannya kita. Nah hanya ada satu syarat di sini yang saya temukan ketika saya mempersiapkan firman ini Bapak Ibu. Syarat di mana apa yang harus menjadi bagian kita supaya kita bisa menumbuhkan semua itu, membangun semua itu dalam diri kita. Kita sedikit lompat keluar dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan, ini Tuhan Yesus yang berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi syaratnya adalah harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Kristus. Artinya harus punya kedekatan dengan Kristus. Punya kekaripan dengan Kristus. Kalau kita jauh dari Kristus, terlepas bahkan darinya, maka tidak mungkin. Hal itu menjadi tidak mungkin. Segala sifat Kristus gak mungkin bisa timbul di dalam dirinya kita. Karena ayat ini tadi mengatakan, disebutkan di sini bahwa sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita ini sebagai ranting-rantingnya Kristus Bapak Ibu. Dia adalah pokok anggurnya. Ketika ranting menempel kepada pokok anggur, maka disitulah ada satu kesempatan untuk bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah. Tapi ketika ranting ini terlepas, Alkitab jelas tadi mengatakan, kamu tidak dapat berbuah. Kamu tidak dapat menghasilkan sifat-sifat Kristus itu. Jadi syaratnya untuk kita bisa membangun sifat Kristus dalam diri kita, itu bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kehebatannya kita. Bukan karena kita pandai
dengan segala firman Tuhan. Bukan itu. Itu semua tidak akan menjamin. Tetapi yang bisa membuat kita bertumbuh sifat-sifat Kristus dalam diri kita adalah karena kita punya kekaripan dengannya. Karena kita dekat dengannya. Tidak jauh, tidak terlepas darinya. Nah Bapak Ibu, ketika saya siapkan ini pun terlintas dalam pikiran saya satu kekhawatiran sebetulnya. Bahwa di hari-hari ini ketika di dalam masa pandemi yang sekarang sudah 1 tahun lebih berjalan Bapak Ibu. Di mana kita semua tidak dapat bisa beribadah secara onsite di gereja seperti dulu. Kita harus ibadah masing-masing online di rumah. Dan tentunya juga penggembalaan akan menjadi sangat terbatas dari pihak gereja. Kemudian juga benar-benar ada satu ruang gerak yang bagi kita jadi begitu terbuka dengan lebih lebar sebetulnya. Di mana kita tidak ada yang mengawasi, nggak ada yang kontrol, nggak pernah ada yang tahu, nggak ada yang memperhatikan bagaimana tentang kehidupan kerohaniannya kita. Karena kita masing-masing tidak tahu. Nah ini perlu inisiatif sendiri, ini perlu kesadaran sendiri. Bahwa kita masing-masing punya tanggung jawab terhadap manusia rohaninya kita. Tentu kita orang yang menyadari tanggung jawabnya terhadap manusia kerohanian kita. Maka kita akan punya kedisiplinan dalam terus nantiasa membangun manusia rohani kita. Nah, ada kekhawatiran saya ketika kita nggak bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Menjadi sangat terbatas sekali semuanya itu. Terlebih hari-hari ini pun juga masih banyak yang belum bisa beribadah secara onsite. Nah, maka bagaimana kerohaniannya kita semua? Maka bagaimana apakah Bapak Ibu masih tetap disiplin dengan baik di dalam kerohanian kita? Apakah Bapak Ibu tetap masih bersaat teduh setiap hari? Apakah Bapak Ibu masih tetap beribadah secara online dengan teratur di setiap hari minggunya? Apakah Bapak Ibu masih tetap membaca Alkitab dan berdoa secara rutin? Apakah kita juga terus masih melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan sebelum kita pandemi ini secara kerohanian dengan begitu teratur? Apakah jam-jam yang biasa kita persembahkan kepada Tuhan pada masa-masa itu masih kita persembahkan dengan baik atau tidak kepada Tuhan hari-hari ini? Ini semuanya tentu perlu inisiatif kita. Ini semuanya perlu tanggung jawab kita masing-masing secara pribadi Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya jika hari-hari ini ada di antara kita yang sudah mulai kendor dengan semuanya itu. Ada yang sudah mulai tidak memperhatikannya lagi dengan semuanya itu. Maka kembali berdasarkan dengan poin yang ketiga yang saya sedang bahas. Hal itu akan membuat kita tidak mampu Bapak Ibu untuk bisa membangun sifat-sifatnya Kristus dalam diri kita. Yang jadi bukan menampilkan sifatnya Kristus. Yang terjadi bukannya kita semakin lebih sabar, semakin lebih memahami orang, semakin tidak egois, bukan semakin lebih rendah hati dan seterusnya. Tapi yang terjadi justru bisa kebalikannya. Hari ini mungkin karena kita menjadi hubungannya kendor dengan Tuhan. Karena mulai tidak disiplin secara kerohanian kita. Maka yang terjadi adalah kita semakin lebih mudah emosi. Kita semakin lebih mudah menghakimi orang. Kita semakin lebih mudah tidak memahami keberadaan orang. Kita semakin lebih tidak sabar. Tidak sulit untuk mengampuni dan seterusnya Bapak Ibu. Nah maka dari itu kiranya firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita. Mengingatkan kita kembali. Sebagai manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Kita perlu membangun. Ini yang menjadi tugas sepanjang umur hidup kita Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu diselamatkan, ini tugas tanggung jawab kita. Sepanjang umur hidup kita ini, kita harus membangun terus keserupaan dengan gambar Kristus. Sifat-sifatnya Allah terus harus kita bangun. Semakin hari semakin sabar, semakin panjang sabar. Semakin hari semakin lebih rendah hati lagi. Semakin terkikis kesombongan kitanya. Semakin hari semakin tidak egois, tapi semakin lebih dapat mendahului kepentingan orang lain. Semakin hari semakin lebih baik lagi karakter kita. Sehingga betullah bahwa Alkitab bilang bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Yang dapat dibaca oleh siapapun, oleh semua orang. Tapi masalahnya, apa yang orang baca dalam hidup kita? Apakah yang mereka baca adalah sifat-sifat Kristus yang mulia yang ada pada diri kita? Apakah yang mereka baca adalah sifat-sifat yang mencerminkan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah justru yang mereka baca adalah manusia lamanya kita yang mulai muncul kembali? Dengan segala temperamen kitanya, dengan segala sifat-sifat buruk kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama. Apakah itu yang akan kita tampilkan? Apakah itu yang akan mereka baca dari hidup kita? Jika itu yang mereka baca dari hidup kita, tentunya kekristenan kita hanya jadi batu sandungan. Enggak jadi berkat Bapak Ibu. Enggak memuliakan nama Tuhan. Tetapi waktu mereka membaca,
di dalam diri kita ada sifat-sifat Kristus mencerminkan Tuhan lewat hidup kita, maka hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita akan memuliakan Tuhan. Nah, biarlah kiranya hari-hari ini Bapak Ibu semua punya tanggung jawab masing-masing terhadap kerohanian kita. Biarlah firman hari ini mengingatkan kita, tanpa saya bermaksud menghakimi siapapun, tapi mengingatkan setiap kita, ayo untuk kita semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Semakin lebih karib lagi dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka sifat Kristus akan semakin muncul. Buah itu akan semakin nampak keluar dari hidup kita. Sebagai pesan penutup dari saya untuk firman Tuhan tentang manusia baru ini, kita sebagai orang percaya, kita perlu dengan cermat untuk bisa memilah dan memilih. Artinya begini, kita perlu bisa dengan cermat untuk memilah apa yang seharusnya kita matikan. Jangan sampai itu justru yang selalu hidup bersama dengan kita. Seharusnya kita matikan dosa yang ada dalam diri kita. Seharusnya kita mulai mematikan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menuntun kita masuk ke dalam dosa. Itu harus dimatikan. Justru itu yang selalu hidup dalam kita. Itu selalu kita berlumuran dengan dosa-dosa itu. Apa yang seharusnya kita buang, seharusnya segala perkataan yang sia-sia, fitnah, dusta, ya, persungutan, itu yang harus kita mulai tinggalkan. Itu yang harus kita buang sebagai manusia lama kita yang dulu selalu kita lakukan. Nah, justru itu yang selalu melekat kepada kita. Itu justru selalu yang kita pelihara. Kita hidup penuh tetap dengan persungutan, suka tetap berdusta, dan seterusnya. Ya, itu yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Dan apa yang seharusnya juga kita kenakan, yang harus kita bangun, sifat-sifat Kristus tadi, justru enggak kita pedulikan. Sehingga akhirnya hidup kita enggak jadi berkat. Nah, biarlah kiranya tanggung jawab kita sebagai manusia baru, Bapak Ibu semua dan saya, sebagai manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Kita perlu dengan cermat untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia yang baru ini. Mari Bapak Ibu kita satukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami sudah boleh mendengarkan pesan firman Tuhan. Kami disadarkan bahwa tanggung jawab kami sebagai manusia yang baru, manusia yang telah ditebus dari perbudakan dosa, dari hamba dosa, dan sekarang kami adalah hamba-hambanya Kristus. Maka sebagai hamba Kristus kami belajar untuk selalu mau mematikan kecenderungan untuk melakukan dosa. Kami mau hidup benar dan berkenan di hadapannya Tuhan. Kami mau membuang segala gaya bahasa kami yang tidak memuliakan Tuhan. Kami mau mulai membangun dalam hidup kami perkataan-perkataan yang baik, kebiasaan yang baik, kejujuran, mengucap syukur, dan semua hal yang baik yang itu yang kami lakukan ya Tuhan. Dan juga kami mau terus membangun untuk mengenakan sifat-sifat Kristus dalam diri kami. Kiranya Roh Kudus tuntun setiap kami di tengah-tengah setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah kesombongan. Tuhan yang tolong kami sehingga kami dapat belajar semakin lebih rendah hati. Yang sedang bergumul dengan kesabaran, Tuhan yang tolong kami sehingga kami semakin lebih panjang sabar. Yang sedang bergumul dengan ketiadaan pengampunan, dengan kerasnya hati, Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat belajar mengampuni seperti Tuhan yang sudah mengampuni kami. Biarlah kami boleh lewat hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Demikian ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam RPD.